Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah hadir eh, pada Zoom saya untuk memvalidasi butir soal yang sudah saya buat. Ini untuk tugas ini, validasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi dan validasi pembelajaran di program studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Sriwijaya. Sebelum saya mulai memvalidasi butir soal, mungkin saya harus memperkenalkan terlebih dahulu dua validator yang sudah hadir hari ini. Yang pertama itu adalah Frau Nia Rahmawati, adalah guru bahasa Jerman di SMA Negeri 4 Palembang, dan Frau Nin Asrilia itu adalah guru bahasa Jerman di SMA Negeri 5 Palembang. Baik, Frau Nin sama Frau Nia, kita mulai dengan share screen kisi-kisi dan soal yang sudah saya buat. Nah, di sini saya minta tolong untuk memvalidasi satu soal pilihan ganda dan satu soal yang memang hanya satu untuk esainya gitu. Saya persilahkan. Bitte schön. Oh ya. Oke, gimana Frau Nin? Untuk Soal soal nomor nomor satu. 1 ya, Frau ini ya, Frau Leti ya. Ya, egal. Mau nomor welche nomor atau nomor berapa yang mau Ya, di mulai dari satu aja. Satu aja ya, berarti ya. Saya lihatkan di satu ya. Oke. Oh, nanti sepertinya itu bisa dibandingkan dengan nanti soal nomor 2 nanti otomatis ya. Oke, siap. Silakan Frau Nin. Membahas tentang posisi pronomen ya, akusatif. Posisi pronomen artinya adalah kata ganti kepemilikan ya. Untuk nomor satu, dialognya udah oke. Terus pertanyaannya adalah was step das object. Iya, ini sepertinya yang agak membuat bingung di sini ya, Frau Nin ya. Iya, betul. Kalau kita lihat indikatornya ya, Frau Nin. Indikator untuk soal pertama, kita lihat di format, perlu lihat format dibandingkan dengan format 2 atau format 3, Proleti? Format Nomor 1 dulu deh. Iya, nomor 1 aja dulu, Brownin. Nanti satunya yang berikutnya adalah nomor 4. Jadi 2 soal aja yang divalidasi mengingat waktu. Oh iya. Enggak, maksudnya kan ada format yang harus kita lihat ya untuk memvalidasi tadi ya, Proleti. Iya, betul. Ada format 1, format 2. Jadi satu soal itu kita harus isi format 2 dan format 3-nya ya untuk satu soal ya. Iya, boleh Fraunin, yang mana bisa menurut Fraunin masuk untuk soal nomor 1 atau nomor 4 di instrumen validasi itu boleh kok centang iya atau tidaknya. Ini Fronia bisa kita lihat yang format 2 untuk soal, kita kan lagi bahas nomor 1 ya. Coba kita lihat format 2 untuk nomor 1 KD 3.1 sesuai Format 2 itu silabus. maksudnya nomor soal 2 ya? Format 2 itu Enggak, maksudnya nomor format 2 ini artinya seluruh soal harus kita bahas berdasarkan format 2 dan format 3, betul nggak itu ya? Boleh ya. Jadi kalau misalnya soal nomor 1 itu untuk format nomor 2, nomor 1 artinya apakah sesuai dengan silabus? Soal nomor 1 sesuai ya? Kalau sesuai ya, memang ini ada sesuai di ya. capaian ini ya, tujuan pembelajaran ya. Memang ada. Ya, terus 4.1-nya juga sesuai. Oke, jadi nomor 1-nya jawabannya adalah iya artinya ya. Benar nggak gitu, Ronia? Iya. Iya, benar. Mungkin kayak ya, nah ini kalau kita langsung ke soalnya ya, Fronin ya. Sebenarnya kalau ini bentuknya dialog atau Gespräch seperti ini, ya, bisa juga karena kita peserta didik, ini kan indikatornya peserta didik dapat mengidentifikasi objek kata ganti milik ya atau posesif pronomen im akusatif
Jadi menurut saya lebih fokus ke optionnya. Jadi A, B, C, D, E itu mestinya merepresentasikan identifikasi apa saja, yang identifikasi posesif pronomen itu apa saja gitu loh. Sehingga Ya. yang bisa dicocokkan dengan kalimatnya. Bisa juga di kalimat atau dialog ini dihilangkan gitu. Misalnya posesif pronomennya yang di dialog ini kita ganti dengan titik-titik misalnya ya. Seperti Oh soal gitu. nomor 2 itu. Jadi ada titik-titik, jadi mainannya itu kan jawabannya mainen. Opa Jadi itu sudah pasti ya, sejenis opa teks itu objek. rumpang ya, Fraunia ya, sejenis teks rumpang. Ya, Rumpang jadi kalimat ya. saya rasa yang membuat bingung itu worsted das object. Jadi seolah-olah anak ini kita ajarin Membahas untuk membahas gramatik gitu. Jadi tata anak tahu bahasa bahwa ya. ini berarti kita mengajarkan anak-anak untuk menghafalkan rumus gitu. Padahal yang tujuan kita adalah tidak bisa mengidentifikasi saja gitu. Jadi mereka harus bukan hanya hafal rumus tapi paham penggunaannya. Oh, ketika dia opa dengan artikel der, dia akan berubah menjadi den. Kalau berarti jawabannya won dine opa, berarti jawabannya pasti main ditambah den berarti mainen. Nah, itu Mainan. adalah pemahaman yang lebih tinggi lagi menurut saya daripada kita memberi kalimat tanya worsted das object. Oke. Itu menurut saya Jadi, bisa ya. sih seperti ini, tapi ini Setuju, untuk Fraunya. level latihan ya bisa ini ya, Fraunin ya. Kalau untuk latihan, Kalau tapi dia kalau mau untuk lebih hot lagi nih bisa pilihannya misalnya A main opa, B ya main opa, ya C minor misalnya ya. ya itu maksud saya seperti itu gitu. Jadi biar setara gitu ya. Option A sampai E itu semuanya isinya adalah macam-macam posesif pronomen im akusatif gitu. Jadi anak-anak tidak hanya menghafal tapi mereka paham penggunaannya ketika ada satu kalimat disuguhkan gitu. Jadi ini kalau dilihat dari format 2 itu, Ronia kita membahas nomor 5, bentuk tes apakah memenuhi kriteria atau tidak. Kalau gitu. Ini bisa diganti. Sebenarnya maksudnya kita menangkap, tapi saya rasa ini kalau anak-anak belum tentu ngerti maksudnya ya. Jangan-jangan worsted das object nanti mereka pikir oh berarti ini adalah antis opa. Jadi opanya si anti. Jadi kok nggak ada di jawabannya gitu. Jadi ada menimbulkan persepsi yang berbeda gitu ya. Menurut saya. Jadi sebaiknya dirubah untuk pilihan gandanya ya, A, B, C, D, E-nya ya. Menurut Fraunin gimana? Iya bisa, Fronia ya dibuang, saya setuju worsted-nya dengan tadi dibuang. semuanya ada main, ada dine, mainen gitu ya. Yang seperti kata Fraunin tadi. Oh ya. Boleh. Atau mau langsung Boleh saya tulis ya Iya, betul. Fraunia sama Fraunin. Jadi kita punya gambaran untuk orang-orang yang menyimak atau menganalisis ulang apa yang kita bicarakan hari ini. Saya coba tulis misalnya ich habe einen Opa gitu. Atau gimana? Nah, ini misalnya ini kalimatnya dialog seperti ini tidak apa-apa kalau misalnya option dialognya tetap ya. Konsep dari awal sudah pakai Gespräch gini, sudah pakai dialog. Tapi mungkin yang ini nein aber ich besuche titik opa off gitu. Jadi oke. Ya, jadi mainannya itu ditaruh di bagian option. Jadi biar mereka paham gitu. Harusnya dia pakai apa gitu. Tidak ya seperti ini ya. Jadi seperti ya, itu. Jadi optionnya misalnya yang C itu opanya dihilangkan saja karena sudah pasti opa kan, tidak ada. Iya. Iya, nggak usah pakai opa lagi ya. Ya. Worsted-nya perlu dihapus ya, Fronia ya. Iya, benar-benar setuju, Fraunin. Yang ininya ya fragesatznya ya. Iya. Iya, saya pikir tidak terlalu penting gitu ya. Maksudnya tidak perlu gitu. Dibahas. Tapi bukan berarti salah ya, Frau Leti ya. Ini masukan aja. Seperti yang
Oke, saya Seperti yang Frau Leti konsepkan di awal, itu bisa saja menurut saya bisa dipakai untuk ketika kita refleksi di kelas. Jadi misalnya ada kalimat seperti ini, ada dialog seperti ini, kira-kira wolik das objek. Nah, itu anak-anak bisa langsung berdiskusi saja gitu. Oh, objeknya kayaknya sih ini deh, won deh. Oh, yang besuka deh. Oh, opa main opa. Jadi yang benar nanti oh mainan opa. Jadi di dalam proofing nanti, di dalam ujian nanti dengan soal seperti ini mereka sudah paham bahwa oh, objek akusatif adalah pemahaman tentang dine, main, mainan dengan akusatif apa sesuai rumus posesif pronomen im akusatif. atau mungkin bisa lebih Tuh. mengecoh pakai dainen ya gitu, mainan atau dainen. Ya betul, jangan mainan semua. Ya, benar. Nah, Oke, good. Terima kasih untuk ini saya ambil 4 soal. Warum yang di bawah itu gimana itu, Proni? Iya, 4 oh iya, soal. ada warum itu masuknya gimana Frau Leti? Karena ini pilihan ganda tes objektif itu salah satunya ada pilihan ganda, dan pilihan ganda itu ada 3 jenis, ada pilihan ganda tunggal, kompleks, dan yang diperluas. Nah, di sini karena saya hanya untuk validasi untuk membuat butir soal itu untuk poinnya 100, saya ambil 4 soal gitu, 3 soal pilihan ganda, 1 soal yang esai. Nah, supaya poinnya 100 gitu dan penskorannya imbang, jadi saya tambahkan pilihan gandanya jadi diperluas gitu. Jadi poinnya benar-benar skornya 20 itu Oh menurut iya, saya iya. memang benar gitu. Apa maksud saya benar-benar mencakup dari Alasannya ya. apa yang ditanyakan gitu. Berarti oh misalnya yang di sini di pilihan itu mungkin chain 10, nah yang pernyataan mengapanya atau alasan mengapa jawabannya mainan itu dijelaskan lagi. Nah, itu untuk poin tambahan menjadi 20 gitu. Oh iya. Ini bagus juga. Benar. Jadi memang Justru benar-benar seolah-olah paham ini ya. soalnya ketika tidak ada warum itu seolah-olah ini soalnya tidak terlalu hot ya, Pronin ya. Tapi Ya, ketika ada tebak-tebakan doang. benar kata Frau Leti, artinya anak ini tidak hanya sekedar memilih, tapi dia harus tahu alasannya. Iya, kenapa itu Oh, kenapa betul, kenapa mainan? itu salah. Karena, nah, iya. Jadi gramatiknya akan dijelaskan di warum ini anak bisa diukur paham atau Bisa tidak. menjelaskan itu ya. Oh iya ya, paham paham. Berarti selesai ya, Frau Jadi ya, untuk yang nomor 1. coba lihat ke jawabannya, Leti. Ini jawabannya ada di sebelah kanannya, Frau Nin. Jadi mainan, Jadi jawabannya anak menjelaskan dalam bahasa Indonesia ya, warum itu ya. Enggak, karena kita kan belajar bahasa Jerman, jadi saya memakai kaidah yang sesuai dengan mata pelajaran saya, karena anak-anak juga dibiasakan Ya. untuk, atau siswa-siswa dibiasakan untuk Hmm. memakai bahasa Jerman gitu, dan mereka sudah dibiasakan dan tahu oh warung itu Artinya merupakan di dalam kunci jawabannya itu ditulis bahasa Jerman juga. enggak. Sebaiknya. Ini kalau misalnya untuk kalimat panjang kan anak-anak itu suka kesulitan tuh, nanti malah tidak punya mood atau tidak terlalu antusias untuk menjawab yang warungnya, maka saya memperbolehkan mereka untuk menjawab dalam bahasa Indonesia. Jadi Nah, misalnya itu saya tanya jawabannya tadi karena jawab yang bahasa berdiri Indonesia. sebagai objek adalah mainan opa, atau karena ini tadi soalnya kita ubah, berarti mungkin jawaban opsi yang betul itu karena bentuk milik dari opa dan yang Opanya menyatakan itu saya. adalah anti, maka jawabannya adalah mainan, misalnya itu. Gitu ya? Iya. Yes ya, oke. Baik. Nanti saya ubah untuk yang di sini, karena yang berbicara itu anti, maka yang relevan, Maka kepemilikannya. Maka Ah. kepemilikan. yang relevan Maka Kepemilikannya jawaban yang relevan adalah mainan gitu ya. ya Oke. mainan dengan perubahan opa ya, apa Ya. pengaruh dari opa dengan artikel der ketika akusatif berubah menjadi den, maka main tadi ditambah n kayak gitu kan. Ya, mungkin itu Nanti untuk kalimatnya terserah Bu Leti aja, terserah Frau Leti aja. minimal itu ya, karena kalau misalnya sudah yang sekali, jadi nanti gramatiknya anak-anaknya, jadi rubriknya nanti terkurangi nilainya jauh gitu poinnya.
Pasti Minimal kalau mereka, warung pasti anak-anak pasti lain-lain cara penulisannya nanti ya. Ya ini. iya betul. Sekarang boleh kita melanjut ke satu soal lagi, Prawin. Begini maksud saya, Frau Leti, kalau sudah ditentukan ini, kita langsung masuk ke format tadi. Coba Frau Leti buka format yang validasi. Jadi Oh, langsung diisi. Kan itu tugas kami berdua kan mengisi apakah itu sesuai atau tidak. Oh Coba ya, boleh sesuai dengan di-share poin-poin instrumen ya validasinya. poin-poinnya. poin Ini tadi, nah poin-poin tadi ya. instrumen ya. Oke, iya. Ya, jadi langsung diisi gitu. Kan kita bahas nomor 1 nih ya. Iya, Oke, Oke, jawabannya nomor 1 iya ya. iya. ya benar. Saya X aja Ya, ya, checklist saja gitu Prawin, ya. biar Iya, gampang ya. Oke, yang ini juga iya. iya. Tadi Oke, IPK ya. indikatornya juga iya ya tadi ya. Ya, Ya. sesuai ya. Tuh, Oh, materinya oke juga. Nah, indikator. Nah, ini tadi bentuk teksnya tadi. Bentuk Kalau tes tadi kan, memenuhi kalau kriteria. ini bentuk tes. Brownin bentuk tesnya aja. oh Bentuk bentuknya tesnya ya. kan tadi Tesnya pilihan ganda diperluas dan itu biasanya apakah itu Oh jelas gitu. ataukah memakai bahasa Jerman. Nah, saya menggunakan bahasa Indonesia supaya siswa mengerti perintah dari soal gitu. Tapi kalau misalnya Oh iya, iya. untuk perintah selanjutnya biasanya pakai bahasa Jerman, memakai bahasa Jerman. Ya, ya. oke. Saya rasa tidak masalah ya bentuk tes sama butir Iya, soalnya tadi sudah kita lihat sudah Mm. sesuai lah dengan indikatornya tadi. ya, oke, baik. Otomatis Ini Mungkin bentuk tes dan butir soalnya akan benar. iya, mungkin kalau ini sudah telah kisi-kisinya udah iya semua, saya kira oh, ini nanti Fraunin sama Fraunia bisa kasih saya yang mana yang iya, yang tidak untuk format 3 dan format 4-nya Fraunin ya. Boleh ya? oh Saya gitu. tunggu ya nanti Siap. ya. Sekarang kita lanjut Siap. Ya. Oke. ke Lanjut ke bentuk soal yang nomor 2 ya. ya ke soal yang ke soal yang hmm, yang esai Fraunin. Siap. Tadi kan ini kita ambil butir soal karena efisiensi waktu ya, efisiensi waktu. eh, saya minta tolong validasinya satu butir untuk yang soal pilihan ganda, satu butir soal yang esai. Saya persilahkan Fraunin untuk yang nomor 4 sama Fraunia untuk memvalidasi soal esainya. Peserta didik dapat menuliskan atau memperkenalkan Ya, jadi ini saya memakai keluarga. level 3, Fraunin, Fraunia. Jadi kalau level 3 itu kan antara C5 sama C6. Jadi siswa itu menciptakan atau menuliskan. Nah, di sini saya tulis menuliskan atau memperkenalkan keluarga di rumah secara singkat. Jadi perintah soalnya adalah Stell deine Familie vor. Perkenalkan keluargamu di rumah gitu. Perkenalkan. Ya, dan jawabannya ada di sebelah kanan. Ini mungkin tidak. Contoh ya. Ya, ini adalah Beda-beda eine jawaban anak ya. Beispiel gitu ya. Satu contoh, nggak Ya. satu bahwa siswa harus seperti ini jawabannya karena mereka pasti berbeda-beda. Ada yang 3 orang satu rumah, ada yang 9 orang di dalam satu keluarga. Ya. Ya, beda-beda. Dan poinnya sendiri 40 karena tadi untuk mempres 4 soal menjadi poinnya 100. Saya rasa ini kalau menurut saya ya, Fronin ya, kalau Ya, untuk untuk perintahnya ya, jawaban. kadang kita tuh di indikator itu tidak ada kata-kata singkat ya. Mungkin sederhana aja itu bisa di apa ya? Kalau dengan saya peserta didik dapat menuliskan atau memperkenalkan keluarganya, misalnya secara Keluarganya. sederhana dengan sederhana apa? Dengan kalimat sederhana Mampu gitu ya. memperkenalkan, iya. Ada kata sederhana deh, bukan singkat gitu. Jadi kalau singkat anak-anak akan merasa, oh ini nggak boleh panjang-panjang gitu. Tapi kalau dengan Iya. sederhana menurut mereka mungkin dia lengkap gitu kan. Oke. Gitu. Berarti peserta Kalau didik singkat mungkin biasanya personan aja bisa jawabnya ya. Iya. secara Peserta sederhana didik dapat menuliskan dengan kalimat sederhana gitu ya. Keluarganya dengan sederhana dengan gitu. Apa sederhana. nih?
Atau menuliskan Secara kalimat sederhana. dengan kalimat sederhana. Mhm. Dengan kalimat Iya, sederhana dengan boleh. kalimat. Nah, dapat menuliskan terkait apa ya? Memperkenalkan keluarganya Mengenai memperkenalkan. gimana ya? Kita kan memang harus perintahnya harus eh, efektif dan jelas sebenarnya ya. Ya, betul. Ini sudah jelas, hanya saya ini pengennya sih, bayangan saya kalau ada sederhana gitu lebih masuk kata-katanya sama seperti di silabus gitu kan. Kita sebenarnya pakai dialog sederhana, teks sederhana, karena kita levelnya memang tematik ya, bukan seperti bahasa Inggris gitu. Jadi peserta didik dapat menuliskan atau peserta didik dapat menceritakan keluarga mereka. Dengan kalimat yang sederhana gitu. Gimana Mbak ini Fraun ini? Kalau perintahnya udah benar ya, sel dine family for itu udah itu bahasa Jermannya Approach-nya kan udah sangat-sangat benar. singkat dan jelas ya. Hanya kita perlu membuat perintahnya Di dalam bahasa kisi-kisinya ya. Indonesia ya. Hmm. Ya, menuliskan, dapat menuliskan, menceritakan keluarga dengan kalimat yang sederhana gitu. Jadi gimana lah gitu. Dapat menceritakan keluarga gitu ya. Mana Fraunin, apakah ini tidak jadi soal untuk Fraunin? Karena ini tidak diekspos ke soal ya, Frau. Ini hanya untuk sebagai Oh, kisi-kisi. hanya untuk kisi-kisi ya? Iya, jadi hanya guru yang tahu untuk kalimat apa ya, kalimat istilahnya Ini indikatornya gitu kan, ya, untuk di indikator kisi-kisi ya, aja ya. Ya kalimat sudah, indikator. seperti ini saja ya tidak masalah. Jadi kalimat anaknya membaca style Dine Family for itu aja ya. Iya, iya. Anak-anak hanya membaca Betul. itu. Dan di sini ya mungkin ada kekurangan saya adalah belum adanya rubrik penilaian gitu, karena baru saya buatkan kisi-kisi dan Skor ya. beberapa saja ya. Skornya ada, ini poinnya Ini 40. poin itu ya. Kira-kira Ya. rubrik yang dinilai nanti apa aja? Ya, Berarti keterampilan, ya dari gramatiknya, struktur kalimatnya, terus penjelasannya, benang merahnya itu antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya gitu. Itu merupakan juga rubrik penilaian untuk menyempurnakan poinnya. ya. Menurut saya ini sudah bagus ya Fraunin ya. Untuk soal nomor 2 Frau oke, Leti sudah juga. oke ya. Dan menurut saya ini jauh lebih bisa mengukur gitu ya. Lebih ke KD 4-nya tuh kelihatan benar, Ya. KD 4. Artinya keterampilan menulis anak itu bisa. Dan ini pun Bisa sebenarnya dilihat. kan bisa kita, mungkin sebelum proofing ini kita bisa praktekkan untuk nilai keterampilan anak-anak dalam berbicara. Tapi untuk keterampilan berbicara. Jadi ada outputnya itu sudah kelihatan jelas gitu. Kalau kita memakai kalimat memakai soal atau pertanyaan seperti nomor 4 ini sudah benar gitu. Memang sebelumnya Fraunia sebelum saya ini Jadikan soal. ya penilaian mid semester gitu, sebelumnya saya sudah membuat mereka untuk membuat pohon keluarga, terus membuat menulis tentang keluarganya dan menceritakan keluarganya di depan kelas, keluarganya masing-masing di depan kelas gitu. Sambil membawa gambar tadi ya, Iya, pohon keluarganya gitu, pohon keluarganya Pohon masing-masing. keluarganya ya. Iya, Ya, artinya kan keterampilan yang output itu kan berbicara dan menulis ya. Jadi kalau berbicara sudah kita praktek biasa di kelas ya, seperti artinya anak sudah terlatih juga. ya, Ronia. Nah, yang tertulis ini kan membuat tulisan kan kadang anak juga bisa kita ukur gitu kemampuan anak itu. Ini saya rasa ini bagus.
soalnya. Oke. Ada lagi Frau Nin yang mungkin bisa ditambahkan untuk validasi soal 1 dan soal 4? Atau cukup biar saya boleh stop share dan kita tutup, atau ada tambahan? Saya persilahkan. Ya, untuk yang formatnya ini sudah oke. Jadi jawaban dari kami validasi oke semua ya, Proleti ya, untuk soal nomor 2. Ya, alhamdulillah. Mungkin hanya nanti dilampirkan benar-benar rubriknya ya, yang Nah, ini, betul. yang Ditambahkan rubrik. Baik, ya itu mungkin misalnya tantangannya. untuk kreativitas siswa kan juga ada ininya gitu. Jadi kita Ukurannya menilai juga untuk akan lebih objektif dan juga lebih ya, memudahkan guru untuk saya menilai. rasa benar. Oke, baik, saya stop share Frau Nin, Frau Nia. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ja, Sama-sama. ich bedanke mich bei Ihnen für diese Aufgabe, Gerne. untuk tugas ini. Terima Gerne. kasih banyak, dan mungkin saya stop record gimana ya? Oh iya, oke, good. Di sini.